Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Imunologi ya. Kita masih melanjutkan mengenai pembahasan tumor necrosis faktor superfamily ya. Kali ini kita membahas mengenai CD30 ligan atau CD30L atau juga sering disebut dengan CD153. Ini nama resminya CD153 ya, cuma populernya itu CD30 ligan itu. Nah, kita bahas nanti adalah sekilas dulu tentang CD30 ligan, kemudian siapa penghasil CD30 ligan ya, kemudian induksi sintesnya seperti apa, kemudian reseptornya siapa gitu, bagaimana transduksi sinyalnya ya, dan kemudian apa fungsinya ya. Untuk fungsi mungkin kita bahas di pekan yang akan datang ya. Nah, kita mulai dulu sekilas tentang CD30 ligan ya. Tadi sudah disebutkan bahwa CD30 ligan itu sering disebut dengan CD153 atau cluster of differentiation 153 ya. Nah, seperti halnya anggota dari tumor necrosis faktor superfamily yang lain ya. Nah, dia merupakan homotrimer ya. Dia awalnya itu mempunyai 3 bagian ya. Dia kan ditempelkan CD30 itu ditempelkan di membran sel awalnya ya, mempunyai 3 bagian, yaitu bagian yang intrasitoplasmik atau intrasel atau intrasitoplasmik domain, dan ada bagian yang transmembran domain, dan ada juga yang bagian ekstrasel. Nah, bagian ekstrasel itu yang berada di luar sel yang nanti bisa dikenali oleh reseptor dari CD30 ini. Nah, seperti halnya anggota dari tumor necrosis faktor superfamily yang lain, di bagian ekstrasel dari CD30 itu bisa dipecah oleh enzim metaloproteinase ya. Sehingga nanti kalau dia dipecah, maka dia akan terlepas dari membran sel. Nah, sehingga akan memicu pembentukan dari soluble CD30L. Ya, jadi nanti CD30 ligan itu ada 2 akhirnya ya, yang menempel pada membran sel atau membran CD30L, dan ada yang soluble CD30L yaitu CD30 ligan yang membran tetapi kemudian dipotong oleh enzim metaloproteinase sehingga bagian ekstraselnya itu dikeluarkan atau dilepaskan dari CD30L. Ya, kita lanjutkan. Siapa penghasil CD30L? Nah, CD30 ligan itu yang umum ya, dia ditemukan pada sel T yang aktif. Jadi sel T ketika dia sudah mengenali antigen yang disajikan oleh APC misalnya, kemudian ada sinyal yang kedua dan ketiga misalnya dari molekul kostimulatori dan sitokin misalnya, maka dia menjadi aktif. Nah, kalau sel T itu aktif, maka dia akan menghasilkan CD30 ligan. Nah, bagaimana dengan sel yang lain? Nah, ada laporan penelitian mengenai ditemukannya CD30 ligan itu pada MTEC atau medullary thymic epithelial cell ya, kemudian juga di sel mas, sel eosinofil dan neutrofil. Tapi ini masih kontroversi ya, ada yang melaporkan iya, ada yang melaporkan tidak. Nah, bagaimana dengan sel B? Nah, untuk sel B ini juga tidak seragam ya mengenai ekspresi CD30L pada sel B ya. Namun kalau pada sel B yang di germinal center di lymphnodus misalnya, nah itu memang ditemukan CD30 ligan di permukaan membran dari sel B yang di germinal center ya. Kita lanjutkan. Bagaimana induksi sintesisnya? Ya. Untuk sel B tadi dan imatur sel dendritik atau sel dendritik imatur ya, pada kondisi normal saja tidak teraktifkan, maka dia itu sudah mengekspresikan CD30 ligan. Ya, ini kekhususan sel B dan sel dendritik yang imatur, dia sudah mengekspresikan CD30 ligan pada kondisi biasa ya, nggak ada apa-apa dia sudah mengekspresikan ini gitu ya. Nah, untuk yang sel T memang dia harus diaktifkan dulu. Jadi kalau sel T itu diaktifkan oleh tadi misalnya
APC ya, signal pertama dari antigen yang dikenali oleh TCR, signal kedua co-stimulatory molekul, signal ketiga dari sitokin, maka sel T itu menjadi aktif. Kalau sel T itu aktif, maka akan memicu pembentukan dari CD30 ligan. Nah, ternyata interferon gamma ya, ini sitokin ya, berarti sudah pernah kita bahas kemarin. Interferon tipe 2 ya. Kemudian Staphylococcus aureus itu juga meningkatkan ekspresi CD30 ligan. Nah, juga ada CD27 ligan, ini bagian dari tumor necrosis faktor superfamili yang lain yang insya Allah nanti kita bahas juga ya, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya. Nah, pemicu-pemicu ini bisa meningkatkan ekspresi CD30 ligan ya. Kalau yang ini pada kondisi basal, kalau ini ketika teraktifkan. Nah, kalau yang ini ikatan antara CD27 ligan dengan ligannya ya, interferon, dan adanya Staphylococcus aureus. Siapa reseptornya? Ya, CD30 ligan ya, berarti reseptornya adalah CD30 ini ya, CD30 ligan, reseptornya CD30. CD30 ligan, reseptornya CD30 ya, mudahnya begitu ya. Nah, ekspresi CD30 itu atau sebagai reseptor dari CD30 ligan itu terbatas pada populasi sel T dan sel B. Meskipun ya sel emas juga ditemukan, tetapi kebanyakan itu ada di sel T dan sel B ya. Nah, kemudian sel T-nya misalnya apa ya, baik dia sel T CD4 maupun sel T CD8. Kalau yang sel B yang aktif insya Allah ditemukan reseptor dari CD30 ligan ya. Kemudian nah CD30 ini kan tumor necrosis faktor reseptor superfamili ya. Nah, dia itu kan dia ditempelkan di permukaan membran sel ya, sel T maupun sel B misalnya ya. Nah, oleh enzim TACI itu dia bisa dipecah bagian ekstraselnya itu. Nah, kan karena reseptor CD30 ini ya, CD30 yang merupakan reseptor dari CD30 ligan itu, dia strukturnya juga ada bagian yang intrasel, ada yang bagian transmembran, dan ada yang bagian ekstrasel. Nah, bagian ekstraselnya itu bisa dipecah oleh enzim TACI ini. Kalau dia pecah, dia akan lepas dari membran sel menjadi soluble CD30 gitu. Nah, tadi ini sama ya, ini dibentuk yang lain. CD30 reseptor dari CD30 ligan itu tidak hanya ditemukan di membran sel yang utuh ya, ternyata ini extracellular vesicle pun juga bisa ditemukan CD30 ya. Jadi tidak hanya di selnya aja, produk pelepasan dari membran sel juga mengandung CD30 karena pada dasarnya CD30 itu kan letakkan atau diekspresikan itu di membran sel gitu ya. Jadi kalau dia ada microvesicle atau extracellular vesicle yang dilepaskan dari sebuah sel, maka dia akan ikut di membran selnya itu kalau di membran sel itu ada CD30-nya gitu. Bagaimana transduksi sinyal dari CD30 ligan? Nah, ceritanya kalau CD30 ligan itu dikenali oleh CD30 ya, maka dia akan mengaktifkan TRAF, tumor necrosis faktor reseptor associated factor ya, bisa TRAF1, TRAF2, TRAF5 gitu ya. Dari sini nanti ada dua jalur ya, yang mengaktifkan nuklear faktor kappa B yang kanonikal dan mengaktifkan jalur MAPK ERK1 ERK2. Nah, kita bahas dulu jalur yang kanonikal NFKB ya, yang seperti apa. Nah, ini ada dua jalur ya. Pelepasan atau pengaktifan nuklear faktor kappa B itu melalui dua jalur kanonikal dan jalur non kanonikal. Nah, kalau jalur yang kanonikal itu dia ketika dia berikatan dengan reseptor itu ya, misalnya tadi CD30 ligan nempel pada CD30 misalnya, maka ketika kan mengaktifkan sinyal transduksi intrasel, misalnya perekrutan dari CIAP, cellular inhibitory apoptosis protein ya, kemudian memanggil IRAK ya, dan seterusnya akhirnya memanggil TAC. Nah, komplitnya mengenai proses yang terjadi perekrutan satu demi satu adaptor protein yang ada di sini ya, termasuk
termasuk dengan ubiquity-nya bisa dilihat lagi di video mengenai tumor necrosis faktor ya di awal-awal kemarin ketika membahas tumor necrosis faktor ya. Nah, nanti ini akan mengaktifkan IKK kompleks yang isinya itu nemo dan ini enzim ya, sehingga nanti IKK kompleks itu nanti dia akan melepaskan nuklear faktor kappa B-nya itu dari inhibitor kappa B. Nah, ketika dia dilepaskan begitu, IKB-nya inhibitor kappa B-nya didegradasi ya dengan proteasom ya, pembentukan proteasom, maka terlepaslah nuklear faktor kappa B. Nah, NF-kB ini nanti masuk ke inti sel, mempengaruhi mempengaruhi gen target. Ini jalur NF-kB yang kanonikal sebagai jalur transduksi sinyal akibat ikatan antara CD30 ligan dengan CD30. Nah, tadi kan tidak hanya mengaktifkan NF-kB yang kanonikal ya, bahwa ikatan antara CD30 ligan dengan CD30 itu kan juga mengaktifkan jalur MAPK RK1 RK2. Nah, kita bahas ringkas ya. Jadi jalur MAPK itu nanti banyak sekali ya. Nah, akan kita temukan terus, maka kita bahas saja begini. Jadi prinsipnya itu aktivasi jalur MAPK itu dia itu diawali dengan stimuli ya. Stimulinya macam-macam ya, bisa faktor pertumbuhan, bisa sitokin tadi termasuk CD30 ligan ya, stres lingkungan gitu ya. Nah, stimuli ini nanti ketika dikenali oleh sel sebagai stimuli ya, misalnya dengan reseptor misalnya, dia akan mengaktifkan MAPKKK ya, mitogen aktivator protein kinase gitu ya. Kinasenya ada 3. Yang termasuk kategori ini adalah RAF, ada MEKK1 4 ya, dan ini ya MEKK itu dia masuk kategorinya MAPKKK tadi ya, mitogen aktivator protein kinase ya, jadi kinasenya 3 kali. Nah, nanti MAPKKK ini akan mengaktifkan MAPK tapi K-nya cuma 2, mitogen aktivator protein kinase ya. Contohnya MEK1, MKK gitu ya. Nah, ini contohnya. Nanti MAPK dia akan mengaktifkan MAPK. Jadi MAPKK akan mengaktifkan MAPK, mitogen aktivator protein kinase. Nah, MAPK-nya ini contohnya ERK1, JNK, P38, ERK5 itu ya. Nah, nanti dari MAPK ini kan enzim ya, mitogen aktivator kinase. Nah, dia akan mempengaruhi substrat. Substratnya macam-macam, misalnya apa? Yang terkenal ELK1, C-Jun, ATF2, P53, CMIS, BCL2 gitu ya. Nah, ada juga yang STAT gitu ya. Nah, macam-macam substratnya itu. Nah, substrat nanti akan mempengaruhi gen target ya, sehingga nanti akan memberikan respon. Responnya apa ya? Macam-macam, ada sel proliferasi, diferensiasi, apoptosis, migrasi ya, dan lain-lain. Nah, untuk stimuli yang berasal dari CD30 ligan ya, dia dikenali oleh reseptornya CD30L, nanti mengaktifkan jalur ini yang ke sini. Jadi MAPKK-nya RAF, MAPKK-nya MEK1, MAPK-nya IRK12, substratnya ini ya, kemudian memicu aktivasi dari gen target ya. Nah, kalau tadi kan yang forward transduction ya, transduksi yang forward ke depan, artinya dari CD30L mengenali CD30, kemudian muncul sinyal transduksi ke dalam sel ya. Kalau ini kebalik ya, dari CD30L ketemu dengan CD30, tapi yang teraktifkan itu adalah sel yang membawa CD30 ligan. Nah, ini ternyata juga mengaktifkan jalur MAPK ya, ada P38, JNK, ERK, cuma melalui proses. Kalau tadi kan kalau yang CD30 kan melalui TRAF ya. Nah, kalau ini belum diketahui. Nah, kalau sudah begini nanti bisa menyebabkan proliferasi sel T, sekresi sitokin seperti interleukin 6, interleukin 8,
pembentukan ROS kalau pada neutrofil ya, menghalangi imunoglobulin class switching ya, pelepasan interleukin 8 dari sel mas ya, itu ya. Nah itu reverse transduction. Kalau tadi yang forward, ini yang reverse. Ya, saya kira demikian dulu ya. Nanti kita sambung di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.